Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Smart Diag Sistem Diagnosa Medis Cerdas berbasis Credit Search. Nah, pada penjelasan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai Credit Search dan juga penerapannya pada Smart Diag Sistem Diagnosa Medis Cerdas. Perkenalkan, nama saya Ritiana Marpun. Perkenalkan, nama saya Musarofah. Perkenalkan, saya Mutia Ades Fitriah. Berikut ini adalah video penjelasan dari kami. Terdapat dua agenda pembahasan, yaitu yang pertama, Credit Search dan juga Smart Diag Sistem Diagnosa Medis Cerdas. Nah, kita masuk kepada yang pertama, definisi dari Credit Search. Credit Search ini merupakan salah satu metode dalam pencarian heuristik yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan dengan cara memilih langkah yang tampak paling menjanjikan di setiap tahap pencariannya. Credit Search ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang pemetaan jalur, permainan game, serta pendukung keputusan seperti diagnosis penyakit. Nah, ada beberapa karakteristik dari Credit Search. Yang pertama itu tidak menjamin solusi yang optimal. Lalu, cepat dalam eksekusi karena hanya mempertimbangkan nilai heuristik. Dan yang terakhir, cocok untuk domain dengan ruang pencarian besar dan waktu terbatas. Tujuan dari Credit Search ini ada tiga. Yang pertama, mempercepat proses pencarian solusi, kemudian mengurangi ruang pencarian, lalu menemukan solusi yang cukup baik. Nah, langkah-langkah dari algoritma Credit Search ini ada 5, yaitu inisialisasi, evaluasi heuristik, pemilihan sampel, iterasi, dan juga output. Inisialisasi ini merupakan proses pencarian greedy dimulai dengan menentukan simpul awal yang mempresentasikan keadaan awal permasalahan, seperti sekumpulan gejala pada diagnosis medis. Kemudian evaluasi heuristik. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi semua simpul anak yang dapat dijangkau. Nah, untuk setiap simpul anak yang bisa dijangkau itu, kita menghitung nilai heuristiknya menggunakan fungsi HN yang telah didefinisikan. Kemudian pemilihan sampul. Nah, setelah adanya hasil evaluasi heuristik itu, algoritma greedy search akan mencari simpul anak yang memiliki nilai heuristik terbaik. Kemudian iterasi. Simpul yang telah dipilih pada langkah sebelumnya akan menjadi simpul saat ini. Kemudian akan mendapatkan output yaitu hasil dari proses pencarian dengan simpul terbanyak. Oke, berikutnya yaitu contoh kasus. Dan di sini contoh kasusnya adalah seorang pasien datang dengan gejala seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Langkah awalnya itu kita lakukan inisialisasi, yaitu terdapat gejala awal seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Nah, dari gejala di atas itu dapat basis pengetahuan penyakit seperti ada COVID-19, ada influenza, TBC, dan alergi. Langkah berikutnya yaitu evaluasi heuristik, yaitu hitung kesesuaian gejala terhadap masing-masing penyakit. Nah, seperti ini, penyakit COVID-19. Nah, gejala yang cocoknya itu ada demam, batuk kering, dan kelelahan. Maka nilai heuristiknya itu 3/3, jadi 1. Terus, kalau yang penyakit influenza, itu yang gejala yang cocoknya hanya 2, makanya nilai heuristiknya 2. Kalau penyakit TBC, itu gejala yang cocok cuma 1, yaitu batuk kering, maka nilai heuristiknya 3. Dan yang terakhir, itu ada penyakit alergi, nggak ada yang gejala yang cocok, makanya nilai heuristiknya 4. Dari evaluasi heuristik di sini, itu dapat disimpulkan bahwa penyakit dengan nilai H terkecil, yaitu COVID-19. Terus outputnya adalah, sistem menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pasien menderita COVID-19 dan menyarankan tes lanjutan untuk konfirmasi. Berikutnya itu adalah Smart Diag, sistem diagnosa medis cerdas. Smart Diag adalah sistem diagnosis penyakit berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan metode greedy search untuk mencari kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan. Sistem ini memprioritaskan gejala dengan nilai heuristik tertinggi untuk mempercepat proses pencarian diagnosa secara efisien. Nah, selanjutnya itu tujuan dan manfaat penggunaan. Yang pertama, meningkatkan kecepatan diagnosis awal menggunakan metode greedy search untuk langsung memilih gejala paling relevan dan mempercepat identifikasi penyakit tanpa mengevaluasi seluruh kemungkinan seperti pada metode pencarian menyeluruh. Nah, yang kedua itu membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan. Jadi, greedy ini
menjadi alat bantu diagnosis awal yang dapat mendukung dokter dalam menentukan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang ada. Nah, yang ketiga itu memberikan solusi diagnosis awal untuk masyarakat umum. Memberikan layanan mandiri bagi pasien untuk mengetahui kemungkinan penyakit secara cepat sebelum ke dokter, terutama di daerah dengan akses medis terbatas. Nah, yang keempat itu mengurangi kesalahan diagnosis akibat faktor manusia. Sistem memberikan saran diagnosis berbasis data dan bobot heuristik yang objektif, mengurangi ketergantungan pada penilaian subjektif. Nah, habis itu keunggulannya. Yang pertama itu cepat dan efisien. Kedua, cocok untuk berbagai lingkungan medis. Yang ketiga, mendukung pemeriksaan awal dan screening cepat. Yang keempat, sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kelima, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mesin learning. Yang keenam, responsif terhadap pola penyakit yang berubah. Nah, setelah itu, kekurangannya adalah yang pertama, tidak menjamin solusi terbaik. Yang kedua, sangat bergantung pada kualitas nilai heuristik. Yang ketiga, kurang efektif untuk kasus kompleks. Yang keempat, tidak mempertimbangkan jalur alternatif. Yang kelima, minim penalaran global. Yang keenam, tidak menyesuaikan secara otomatis tanpa pembelajaran tambahan. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.